United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Waktu yang tepat bagi Rashford untuk berpikir. Manchester United akan memainkan pertandingan pekan ke-15 IPL musim ini. Mereka akan menjamu Bournemouth di Old Trafford. Jelang laga ini ada banyak spekulasi mengenai Marcus Rashford. Pasalnya sang winger yang selalu jadi andalan Erik ten Hag tiba-tiba dicadangkan saat United menghadapi Chelsea di tengah pekan kemarin. Baru-baru ini Erik ten Hag memberikan bocoran seputar timnya yang akan berhadapan dengan Bournemouth. Dia mengindikasikan Marcus Rashford bakal duduk di bangku cadangan lagi. Dalam konversi persnya baru-baru ini Erik ten Hag membeberkan alasan mengapa dia mencadangkan Marcus Rashford melawan Chelsea. Dia menyebut sang winger butuh istirahat sehingga dia duduk di bangku cadangan pada laga itu. Erik ten Hag menyebut bahwa belakangan ini performa Marcus Rashford memang masih jauh dari kata optimal. Jadi sang manajer mengisyaratkan bahwa sang penyerang akan dicadangkan lagi agar dia bisa lebih segar dan bisa bangkit dari keterpurukan. Rashford bisa dikatakan adalah ikon akademi Manchester United saat ini. Didikan Akademi Setan Merah itu sudah menjadi andalan Setan Merah di lini serang mereka dalam beberapa tahun. Namun belakangan ini Marcus Rashford dilaporkan mulai tersisih dari skuad Manchester United. Performanya menurun drastis sejak awal musim ini. Alhasil mulai ada spekulasi terkait masa depan sang pemain. Sebenarnya bukan hanya musim ini dia mengalami penurunan performa. 2 musim sebelumnya dia juga seperti kehilangan jati diri. Spekulasi penjualannya mungkin masuk akal, tetapi dengan statusnya sebagai ikon akademi dan komentar-komentar positif Erik ten Hag tentang sang pemain sepertinya akan membuat Marcus Rashford tetap bertahan bahkan dalam beberapa musim lagi. Sebagai penggemar sepak bola, kita mengerti bahwa keputusan seorang pelatih didasarkan pada banyak faktor, termasuk performa pemain dan kebutuhan tim. Jika Erik ten Hag merasa bahwa Rashford butuh istirahat dan mencadangkannya untuk memberikan kesegaran, mungkin dia memiliki alasan yang valid. Tentu saja kita semua berharap Marcus Rashford bisa bangkit dan kembali tampil optimal di lapangan. Lalu bagaimana pendapatmu tentang keputusan itu? Tulis di kolom komentar. Fans Arsenal ini tertawa kesuksesan Erik ten Hag raih penghargaan manajer terbaik. Bos Manchester United Erik ten Hag resmi didapuk sebagai manajer terbaik Premier League edisi November. Bayangkan kesuksesan Erik ten Hag tersebut bahkan ditertawakan oleh fans Arsenal. Selain Erik ten Hag, 2 penghargaan bulanan lainnya juga diberikan oleh pemain Manchester United. Gol terbaik disabat oleh Alejandro Garnacho, sedangkan pemain terbaik diraih oleh Harry Maguire. Erik ten Hag mengantarkan Manchester United menyapu bersih 3 kemenangan di laga sepanjang November. Hebatnya gawang Setan Merah sama sekali tidak kebobolan dalam 3 laga tersebut. Morgan yang dikenal sebagai pembawa acara ternama Inggris sekaligus fans berat Arsenal pun merasa sinis dengan penghargaan yang diterima Erik ten Hag. Nyinyiran tersebut dia sampaikan secara tersirat. Di Twitter, Piers Morgan menuliskan kata apa dengan tanda tanya disertai dengan 3 emoji tertawa. Morgan pun diserbu banyak akun fanbase Manchester United yang menyodorkan fakta serta balik mengejek dirinya sendiri. Morgan memang dikenal selalu sinis dengan Erik ten Hag. Masih kental ingatan ketika dia menyerang Erik ten Hag karena sudah mendepak Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Tahun lalu Ronaldo kepada Piers Morgan secara belak-belakan mengungkapkan bahwa dia tidak menghormati Erik ten Hag di Manchester United karena dia tidak mendapatkan rasa hormat dari sang pelatih. Meski demikian, sindiran ini harusnya menjadi pelecut bagi Erik ten Hag, sebab Manchester United memang hanya mencatatkan nilai positif itu di bulan November, sedangkan mereka masih banyak catatan inkonsistensi. Bagi sebuah tim tidak boleh hanya mencatatkan prestasi positif hanya dalam 1 bulan, melainkan sepanjang musim untuk menjadi penantang gelar liga. Januari 2024 menjadi sangat penting bagi Manchester United musim ini. Fokus pada bulan Januari, Manchester United punya peluang untuk menambal skuadnya. Pendekatan dari United tentu akan dilakukan jika memang bisa membantu meningkatkan kualitas tim. Harapan kami saat ini dari setiap pemain yang datang ke Carrington setiap hari ialah mereka bisa memberikan yang terbaik secara maksimal. Sebagai klub, Anda harus berusaha mencari perbaikan. Jika Anda memang bisa menemukan pemain yang lebih baik dan kondisinya cukup realistis secara finansial serta sesuai dengan financial fair play, saya rasa klub harus melakukannya, kata Erik ten Hag. Akan tetapi secara realistis dalam kaitannya dengan bursa transfer Januari, seringkali Anda tidak bisa merekrut pemain terbaik di musim dingin. Punggawa papan atas umumnya tidak meninggalkan klubnya saat musim dingin. Yang mau pergi dari klub hanyalah pemain yang merasa kecewa
mengalami cedera atau tidak dalam kondisi fit dan lain-lain, ungkap Erik ten Hag. Dari statement itu dapat disimpulkan bahwa Manchester United akan berusaha melihat situasi tim dan ketersediaan pemain sesuai dengan kebutuhan di pasar transfer. Dengan kondisi tim yang belum stabil karena banyaknya pemain yang mengalami cedera di musim ini, diyakini Erik ten Hag ingin ada tambahan tenaga. Menambah beberapa pemain di posisi yang krusial pasti sangat berharga bagi perbaikan performa Manchester United di sisa musim ini. Namun harus diingat bahwa pengambil alihan sebagian kepemilikan setan merah nantinya membuat Sir Jim Ratcliffe mendapatkan kewenangan mengurusi operasional sepak bola Manchester United. Hal ini juga mencakup perubahan kepengurusan hingga urusan transfer pemain. Rumor terbaru lantas menyebutkan pengambil alihan 25% saham United oleh Sir Jim Ratcliffe bakal diumumkan pada pekan depan. Namun Daily Mail mengklaim hal itu lagi-lagi belum akan terwujud lantaran masih ada masalah yang belum beres. Jika sebelum jendela transfer Ratcliffe sudah mengambil alih, tidak menutup kemungkinan Manchester United akan membeli atau bahkan meminjam beberapa pemain untuk menambah komposisi skuad. Manchester United bukakan pintu keluar untuk Casemiro pada Januari 2024, ini syaratnya. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah membuka pintu bagi Casemiro untuk pindah ke klub lain pada Januari 2024 nanti. Casemiro dibeli dari Real Madrid musim lalu. Mulanya pemain asal Brasil itu menunjukkan penampilan yang menjanjikan bagi United. Namun pada musim 2023-2024 ini penampilannya menurun. Gelandang 31 tahun itu juga mendapatkan banyak kritikan. Masa depannya pun jadi tidak menentu, padahal dia masih terikat kontrak sampai Juni 2026. Sebelumnya sudah ada kabar bahwa Casemiro akan dilepas dari Old Trafford. Sekarang ada rumor yang menyebut sang gelandang akan diizinkan cabut dari United pada Januari 2024. Rumor ini dihembuskan oleh The Independent. Laporan itu mengklaim Erik ten Hag siap mendengarkan semua tawaran untuk Casemiro pada bursa transfer musim dingin nanti. Contoh juga untuk pemain seperti Jadon Sancho, Rafael Varane. Hanya saja tidak diketahui seberapa harga yang diinginkan United untuk Casemiro. Sebelumnya dia diangkut dengan bandrol sekitar 60 juta pounds. Bisa jadi United bakal menerima angka jauh lebih rendah mengingat Casemiro sekarang semakin menua. Perlu diingat bahwa transfer Januari tidak akan menjadi bursa transfer yang gila-gilaan bagi setiap klub untuk membeli pemain. Apalagi dengan usia dan kebugaran Casemiro yang saat ini sudah tidak seperti dulu. Transfer Januari bagi Casemiro nampaknya hanya akan terjadi jika United mendapatkan tawaran besar dari klub-klub Arab yang dikenal jor-joran dalam membeli pemain. Kemungkinan lainnya hanya akan terjadi jika Erik ten Hag benar-benar ingin menjualnya dengan penuh kerugian. Manchester United sendiri tidak perlu risau jika memang harus ditinggal oleh Casemiro, sebab mereka sekarang masih bisa mengandalkan Amrabat. Selain itu masih ada juga Kobbie Mainoo. Selain beroperasi sebagai gelandang tengah, dia juga bisa dimainkan di posisi gelandang bertahan. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.